Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa man. Kita lanjutkan tafsir Al-Quran, tafsir Mawadhu Bidirayah. InsyaAllah hari ini kita akan membahas surat Al-Isra nomor 17 ayat yang ke 73 dan 74. Hadirin Allah, kalau kita terjemahkan, hampir saja tipu daya mereka membuat engkau Muhammad berpaling dari Al-Quran yang telah kami wahyukan kepadamu, supaya kamu mengada-ada selain, kalau kamu mengada-ada terhadap Al-Quran selain kami, tentu mereka akan menjadikan kamu sebagai teman dekat. Seandainya kami tidak meneguhkan hati kamu, hai Muhammad, sungguh kamu akan cenderung sedikit kepada mereka. Kalau kamu cenderung sedikit saja kepada mereka, niscaya kami akan menyiksa kamu dengan siksa yang berlipat ganda di dunia dan siksaan yang berlipat ganda di akhirat. Kemudian sedikit pun kamu tidak akan mendapat penolong seorang pun. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita perhatikan surat Al-Isra ayat 73 sampai 75 dan nanti dikaitkan dengan tafsir munasabah ayat 76 sampai 77, juga dikorelasikan dengan ayat sebelumnya ayat 71 sampai 72. Maka judul teks dari ayat 73, konspirasi kejahatan orang kafir Quraisy terhadap Nabi. Kalau kita kontekstualkan dalam kondisi sekarang adalah konspirasi kejahatan global. Kenapa kita artikan konspirasi kejahatan global dari konspirasi kejahatan orang kafir Quraisy kepada Nabi? Karena ini ada munasabah. Apa munasabah? Dilihat dari asbab nuzul ayat ini. Kemudian sebelum kita jelaskan makna yang sesungguhnya secara teks dan konteks, maka di ayat 71 sampai 77 surat Al-Isra ini ada beberapa bagian. Pertama di ayat 71 sampai 73 menjelaskan arti konspirasi kejahatan dan tujuan konspirasi itu sendiri. Kemudian di ayat 75 sebagai risiko dari kalau tidak bisa menyikapi konspirasi kejahatan. Kemudian di sini juga kan solusinya, bagaimana solusi dari mengantisipasi konspirasi kejahatan, maka dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat 74. Kemudian di ayat 76, konspirasi kejahatan orang-orang kafir Quraisy itu membuat Nabi gelisah. Maka kegelisahan Nabi dijawab oleh surat Al-Isra ayat 76 sampai 77. Lihat satu persatu. Dan sebelum kita melihat teksnya satu persatu, kenapa konspirasi kejahatan kafir Quraisy kepada Rasulullah dikorelasikan dengan konspirasi kejahatan global dan mungkin juga kejahatan konspirasi regional? Karena yang terjadi secara kontekstual konspirasi kejahatan regional itu akibat daripada konspirasi kejahatan global. Yang anyar kita sekarang dengar bahwa ketika Presiden Maduro ngurus di Venezuela, itu sebetulnya contoh konspirasi kejahatan global. Kenapa sebutkan sebagai kejahatan global? Sebab sesungguhnya tidak harus terjadi, dan ini ditentang oleh sekutu NATO. Mereka juga tidak setuju, dan di internal Venezuela itu sendiri didemo bahwa tindakan Amerika Serikat itu melakukan tindakan yang sewenang-wenang. Ini adalah contoh konspirasi kejahatan seperti dilakukan orang kafir Quraisy kepada Rasul. Kejahatan makar yang dilakukan Amerika Serikat terhadap negara-negara lain, menurut para ahli itu akan memicu perang dunia ketiga.
Kenapa? Sebab tindakan sewenang-wenang ini pernah dulu dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Bodoh dari segi aspek kebenaran dan buta dari hak. Dia tidak melihat kebenaran dan tidak hak, dan yang dia adalah kesewenang-wenangan untuk menguntungkan dirinya sendiri. Huburiyah sawajah, itulah contoh kafir Quraisy yang ada di Mekah. Hanya kekuasaan dan jabatan, tidak melihat aspek kemanusiaan. Baik, kita melihat sejarah konspirasi kejahatan secara regional. Terjadinya beberapa kejadian yang terakhir, yaitu ini sebagai klarifikasi juga. Kalau seandainya tidak ada konspirasi, saya yakin tidak akan terjadi grup TPUA ini seperti yang kita dengar akhir-akhir ini. Tidak mungkin dan tidak dimengerti oleh akal sehat seorang ketua TPUA bisa datang ke rumah Jokowi seandainya tidak ada konspirasi. Ternyata begitu sudah kejadian, baik tadi isinya apa, tapi yang jelas menurut pihak mereka yang tidak setuju, memang ini adalah penyelewengan dari kesepakatan ketika mereka mengajukan harus ditindak karena punya ijazah palsu. Padahal kalau kita lihat isi pertemuan yang klarifikasi bahwa datangnya ke sana itu 5 hal. Pertama, menindaklanjuti janji pertemuan sebelumnya dan tidak hadir karena sakit. Yang kedua, dia datang ke sana untuk menasihati supaya tidak dipelintir kriminalisasi terhadap para aktivis. Dan yang ketiga, dia datang ke sana itu untuk supaya dituntaskan persoalan-persoalan hukum. Kemudian tidak ada transaksional, tidak ada sama sekali. Dan tidak diinginkan untuk polisi aktif ikut hadir di orang yang menggugat dan tergugat. Tapi ternyata konspirasi ini terbongkar ketika Termul yang membela mereka bahwa ini dimungkinkan permohonan maaf ini bisa terjadi. Padahal itu tidak ada sama sekali kalimat minta maaf. Kemudian transaksional itu sama sekali tidak ada, tapi digoreng oleh mereka. Angka-angka yang sampai muncul 100 M adalah sama sekali tidak dibicarakan, dan itu konspirasi untuk menjebak dalam perjuangan para aktivis. Tetapi yang jelas semua apa yang disampaikan oleh pihak mereka adalah ini tidak benar. Meskipun memang ada kesalahan teknis karena bukan dan tidak saatnya datang ke sana. Seandainya juga tidak ada konspirasi mungkin tidak akan terjadi. Harus dipahami oleh kita sebagai para pejuang. Ini maksud saya, konspirasi sosial pun bisa terjadi dan orang bisa terjebak. Apa yang dimaksud pada ayat ini coba kita lihat. Kalau kita lihat teksnya di ayat ini ada 2 sebenarnya konspirasi itu. Pertama, konspirasi kejahatan dari kafir Quraisy untuk membujuk Nabi supaya menyeleweng dari Al-Quran, supaya tidak pakai Al-Quran yang sudah diwahyukan. Nabi Muhammad supaya membuat iftiro, mengada-ada atau berbuat bohong yang berlawanan dengan kebenaran. Kita lihat teksnya. Wa in kadu la yaftinunaka alladzi auhayna ilaika. Usaha-usaha konspirasi dan kejahatan kafir Quraisy itu hampir saja Nabi Muhammad menyimpang dari wahyu. Alladzi auhayna, menyimpang dari kebenaran yang sudah diwahyukan. Tujuannya membujuk merayu untuk menggoda Nabi tadi dengan berbagai fasilitas, baik dengan jabatan atau uang. Itu tujuan apa? Litaftari alaina, supaya Nabi Muhammad keluar dari rel kebenaran dan membuat kebohongan-kebohongan dan menyalahkan Al-Quran. Jadi litaftari alaina ghairu, Nabi Muhammad sengaja untuk supaya membuat Al-Quran itu benar, sementara Al-Quran adalah salah. Apa konteksnya dari ayat ini? Semua konspirasi itu bertujuan untuk merubah ideologi atau merubah keyakinan. Kita ingat, konspirasi kejahatan yang datang kepada kita, sesungguhnya yang disebut kejahatan konspirasi itu atau konspirasi kejahatan itu adalah karena untuk merubah konstitusi atau ideologi. Misalnya ideologi komunis atau kapitalis atau sosialis. Itu adalah konspirasi kejahatan untuk merubah keyakinan ideologi Pancasila. Kalau dirubah untuk selain Pancasila, itu adalah konspirasi kejahatan regional. Dimulai dari tadi konspirasi kejahatan global. Sehingga narasi-narasi yang dibuat oleh kelompok-kelompok yang tidak setuju padahal benar, itu muncul. Misalnya HTI disamakan dengan komunis. Padahal khilafah itu bukan ideologi, khilafah itu ajaran.
dengan ibadah, sama dengan muamalah, segala munakah, itu adalah khilafah jinayah. Tapi oleh mereka itu dikategorikan sebagai ideologi. Ini karena konspirasi kejahatan seperti ini tujuannya untuk memberangus kebenaran. Syariat Islam supaya tidak tegak di dunia. Contoh konspirasi rasional yang dimulai dari konspirasi kejahatan global. Kita lihat ayat wa idzal latahadzuka khalila. Ini kan prinsip sama. Seandainya Nabi Muhammad tergelincir, Nabi Muhammad menyimpang dari Al-Quran dan ikut kepada kejaran yang batil atau berbuat-buat yang tidak ada, mengiktiraf diri atau berbuat bohong, tujuannya mereka apa? Wa idzal latahadzuka khalila. Kalau Rasul menyimpang, mereka akan mengambil Rasul sebagai teman setia. Wujud buktinya kalau sekarang muncul di permukaan itu kelompok yang datang 2 orang ke rumahnya Jokowi itu disebut Termul. Termul itunya Ternak Mulyono yang memang itu Khalila, teman setianya Jokowi. Itulah tujuannya dijelaskan di Al-Quran. Padahal belum tentu seperti itu. Dan demikian kalau regional misalnya ketika kita melihat di PBB atau di NATO, semua konspirasi kejahatan dilakukan oleh Amerika tujuannya satu, supaya mendukung NATO atau masuk ke PBB. Tetapi sayang memang konspirasi kejahatan terbongkar. Ketika dia menyerang Venezuela, dia sendiri keluar dari PBB. Suatu tindakan jahat di dalam internasional. Jadi dia sendiri keluar dari PBB karena untuk melakukan sewenang-wenang. Yang tentu ada untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan negaranya. Misalnya mengambil minyak atau keuntungan ekonomi dan atau hal-hal lain. Perlu diwaspadai. Oleh karena itu saya di dalam surat Al-Isra ayat 73 kita harus waspada kepada konspirasi kejahatan. Tujuannya untuk itta'u khalila, supaya kita jadi teman mereka. Inilah dalam surah Al-Isra ayat 73. Kemudian apa solusinya dari konspirasi itu? Nanti kan ada bagian kedua, Pak. Ada konspirasi yang kedua, nanti tujuan mereka adalah bukan untuk merubah ideologi, bukan untuk supaya Nabi menyimpang dari kebenaran Al-Quran, tapi tujuan kedua adalah Nabi diancam, diintimidasi, dipereksekusi. Itu di ayat 76. In kalu la yastabizunaka minal ard. Hampir saja kelompok yang membuat konspirasi kafir munafik itu membuat Nabi Muhammad gelisah, jadi risau, jadi tidak tenang hatinya di Mekah itu. Kenapa? Karena Nabi liyukhrijaka, supaya keluar dari Mekah. Di dalam surah Al-Anfal ayat 30 bukannya keluar. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyasbitu au yaqtulu au yukhrijuk wa yamkurun wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Ingatlah ketika konspirasi kejahatan yang dilakukan oleh kafir Mekah. Mereka ingin mempereksekusi Nabi, ingin menangkap, memborgol Nabi dan menjebloskan penjara kepada Nabi. Yang kedua, yaqtulu, ingin membunuh Nabi. Dan yang ketiga, yukhrijuk, ingin mengusir Nabi dari Mekah. Di ayat 76 surah Al-Isra itu sama. Cuman titik tekan di surah Al-Isra itu Nabi gelisahnya karena diusir. Karena Nabi supaya keluar dari Mekah, sehingga gelisah Nabi. Di sini jelaskan wa idzal la yalbasuna khilafaka illa qalila. Seandainya Nabi ikut kepada keinginan mereka atau tadi itu diusir, kemudian Nabi keluar. Tentu setelah Nabi keluar, sepeninggalan Nabi, orang-orang yang ada di Mekah la yalbathuna khilafa ila qalila, dia tidak akan tinggal kecuali dihancur leburkan oleh Allah kalau Nabi keluar dari Mekah. Oleh karena itu hari Allah, Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah bukan karena diusir, tapi Nabi hijrah ke Madinah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sama sekali tidak akan mengikuti keinginan mereka, hanya sebatas gelisah. Kalimatnya istibja itu artinya gelisah. Tidak sampai Nabi mundur setapak pun dari Mekah ketika diusir. Itu menurut pada sejarah. Sebab seandainya Nabi keluar dari Mekah karena diusir, habis semua itu. Orang kafir Mekah tidak ada lagi di dunia. Itu sunnatillah. Makanya disebut ayat berikutnya sunnataman kon al-saroblak. Kalau ada pengusiran dari kampung halaman kepada Nabi, itu dari dulu juga begitu. Kalau ada ancaman untuk dipereksekusi, untuk dibunuh, dari dulu juga begitu. Bahkan sudah terjadi. Nabi Yahya dibunuh, sudah terjadi. Nabi Isa mau dibunuh, tidak jadi, tapi Nabi Isa diangkat. Nabi Muhammad mau dibunuh juga. Nabi perginya bukan karena disuruh pergi atau diusir, tetapi diperintahkan oleh Allah untuk
berbuat perubahan hijrah itu. Kalau Nabi keluar dari Mekah ke Madinah, berarti hilang semua dari Quraisy. Tapi ternyata kan tidak. Kalau kita menyikapi dengan ayat sebelumnya, tidak akan terjadi. Ini tadi solusi. Di ayat 76 Allah menggambarkan walau an sabatnaka laqad kita tarkun misain qalila. Seandainya kami tidak memberi keteguhan hati kepada engkau Muhammad, sungguh engkau akan laqad kita tarkun engkau akan menyimpang. Ada kecondongan sedikit. Jangan pun Nabi gentar, condong sedikitnya tidak ada. Jadi seandainya itu disebut tadi tidak ada, berarti apalagi lebih dari kecondongannya. Melakukan apa yang diinginkan mereka tidak ada sama sekali. Ini sunnatillah, Pak. Sebab di dalam hadis ini syai'an qalila, sedikit pun tidak ada. Apalagi ada cenderung, sedikit pun kecenderungan tidak ada. Ini disebut qalila. Kenapa? Keteguhan hati yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah. Ini ada solusi. Seandainya semua konspirasi kejahatan disikapi oleh kita dengan teguh hati, kita meneguhkan keyakinan bahwa kita punya keyakinan ini yang benar yang saya harus lakukan, itu tidak akan kalah kita. Kenapa kita bisa dikalahkan? Sebab itu ada kecenderungan. Itu adalah sifat kecenderungan kepada kejahatan. Sebaliknya tidak dibolehkan. Kecenderungan saya tidak boleh, apalagi melakukan kejahatan seperti yang ingin mereka. Ini sekira solusi. Sikap kita terhadap kejahatan yang dilakukan oleh mereka, tidak boleh sedikit pun hati ada kecenderungan untuk melakukan apa yang ingin mereka. Di sini dijelaskan, kalau ada sedikit saja kecenderungan kepada Nabi, ini berat risikonya, Pak. Apa risikonya? Idzal adzakna dipal hayat wa dibal mamat. Seandainya Nabi ada sedikit kecenderungan untuk mengikuti keinginan mereka, Allah berfirman, sungguh kami akan menyiksa engkau ya Muhammad dengan siksa di dunia yang berlipat ganda. Tidak hanya di dunia, di akhirat pun juga sama dilipat gandakan. Ini kalau Nabi ada kecenderungan, sehingga tidak jadi siksaan yang difirman Allah dalam surat Al-Isra ayat 75. Maksud kita di sini, kita tidak boleh ada sedikit pun kecenderungan untuk ikut mereka. Teguhkan hati, tabahkan keyakinan kita. Insya Allah solusi itu yang paling efektif. Saya juga akan melihat tentang beberapa bagian dari kalimat ayat sesudahnya itu. Wa in kadu la yastafyunaka min ardi la yuhlikum min syai'a. Seandainya tadi Nabi tidak ada ketetapan hati, pasti dengan kedudukan yang tergoda. Karena memang tidak mau menyimpangkan dari aturan yang benar, tidak mau menyimpangkan dari Al-Quran yang benar, tidak mau menyimpangkan dari ideologi yang benar. Kalau misalnya tidak akan menjual ideologi kepada komunis, itu tidak. Yang kedua tidak akan terjadi. Apa itu yang kedua? Diusir, dipersekusi, ditangkap, diborgol, dibunuh. Saya itu lebih ringan. Awalnya manusia itu kami tidak mau melihat Al-Quran, sehingga tidak tergoda, tidak risau lah mau diusir, mau dipersekusi, mau dibunuh sekalipun, tidak dihiraukan oleh Nabi. Sebab apa? Sunnataman qad alsana qablak. Itu kejadian seperti itu memang rasul-rasul yang sebelumnya begitu. Jadi kalau kita sebagai pejuang sekarang tidak boleh lepas dari konsep tadi itu. Pertama apa? Keyakinan kita teguhkan. Quran, hadis, kalau di negara kita konstitusi atau undang-undang atau KUHP, dan itu jangan dirubah. Apa yang maksudnya? Jangan dipelintir tadi ada konspirasi kejahatan. Yang sekarang terjadi, perubahan apapun pasti ada konspirasi kejahatan. Ada pesanan lah, baik secara regional atau secara nasional. Yang paling berbahaya ada konspirasi kejahatan global itu kejahatan yang beda akidahnya dengan kita. Oleh karena itu kita perlu waspada. Sekali lagi, perlu waspada dengan konspirasi kejahatan global sebab akan berdampak. Apalagi saya baca akhir ini, boleh-boleh saja ketakutan, rasa cemas ada di seperti Najabela. Tetapi kalau kita sabatnaka, kalau kita teguhkan hati, insya Allah tidak akan. Kenapa? Karena kalau kita tidak teguh hati, tidak kembali kepada konstitusi yang benarnya, itu ayat 75. La adzakna dzifal hayat. Kita akan diazab oleh Allah, diadab di dunia. Itu kan ngeri kita. Kalau kita ikut kepada keinginan mereka, tidak hanya diadab di dunia, di akhirat juga, wa dzifal mamat. Sehingga kalau kita tidak dapat pelindungan di dunia dan di akhirat, nanti disiksa dunia akhirat, itu la tajidu kana nasira. Seorang pun tidak akan ada yang bisa menolong kepada kita. Itu di akhirat, ya. Ini kaitannya kan setelah di palmaman, summa la tajidu alaika nasira. La tajidu alaina nasira. Kita sebagai muslim harus takut dan tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita kalau Quran itu dirubah, kalau aturan konstitusi yang benar dirubah. Kemudian tadi solusinya di ayat 76 sampai 77.
Di ayat 76-77 itu Nabi Muhammad SAW solusi ketika ada kegelisahan hati di Mekah. Kemudian Nabi Muhammad diberi tasdiah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Madinah, sehingga selesailah kegelisahan Nabi itu. Bahkan apa yang difirmankan Allah dan dijanjikan Allah terbukti. Untuk dapat kemenangan kamu harus hijrah. 10 tahun Rasulullah setelah hijrah bisa mengalahkan kafir Quraisy yang membuat konspirasi kejahatan secara maksimal. Kejahatan yang luar biasa. Kenapa? Karena perang Badar itu kemenangan mutlak bagi kami Rasulullah untuk memberikan kemenangan kaum muslimin. Saya kira jawaban tadi, solusi terbaik adalah memang kita harus hijrah. Hijrah kita tentu ya tidak seperti hijrah fisik. Hijrah misalnya dari kemaksiatan kepada perbuatan taat, hijrah dari negara berkembang menjadi maju, hijrah dari tempat yang tidak baik menjadi baik. Ini namanya perpindahan, bukan hanya tempat, bukan hanya fisik, tapi perpindahan batin. Apa itu hijrah? Tinggalkan seluruh kemaksiatan, ganti dengan taat. Kalau kita sekarang takut azab dunia akhirat, maka hijrah dari yang berbuat dolim jadi adil. Hadirin, ini kaitan dengan tadi konspirasi kejahatan, tidak hanya penguasa, juga sebagai ulama atau ustadz atau mualim atau juru dai, aktivis juga sama. Sekarang ya misalnya para ulama itu kan punya nilai-nilai tersendiri, yaitu harus amar ma'ruf nahi munkar, rujukannya Quran hadis. Kalau dakwahnya tidak berdasarkan Quran hadis, udah dia kalah. Sebab apa yang didakwakan kalau bukan Quran hadis? Dakwah itu substansinya adalah Quran hadis. Ini substansinya adalah menyampaikan kebenaran yaitu Quran hadis. Tidak boleh diganti. Kemudian kepada pengusaha itu berbuat jujur. Tidak boleh sekarang berbuat zalim. Atau misalnya dalam Islam itu kalau ingin usahanya itu sukses, maka harus berdasarkan sistem syariah. Tidak boleh konvensional. Itu saya kira tadi sistem syariah harus dipakai oleh kita supaya apa? Supaya mendapat kemenangan di dalam perjuangan ekonomi. Para aktivis juga sama. Para ulama, pejabat, para aktivis, seluruh umat yang ingin menegakkan kebenaran harus punya muthabatah, diteguhkan hati membela kebenaran dan untuk menegakkan Al-Quran, hadis, Al-Ijma dan Al-Qiyas. Kalau itu tidak dipakai, berarti kita sudah satu langkah. Oleh karena itu, kunci yang harus ditetapkan oleh kita di ayat ini, kenapa terjadi? Sebab orang umumnya tidak melihat ayat yang sebelumnya. Di akhirat itu akan digabungkan dengan pemimpin. Yaumadan ukula unasim imamim. Nanti kami akan panggil semua manusia dengan imamnya, dengan pemimpinnya. Kalau kita punya pemimpin baik, pasti kita mendapat kebaikan dari pemimpin baik. Kalau pemimpin jelek, tidak akan dapat kejelekan dari pemimpin yang jelek. Sehingga buku kita akan banyak kotornya, rapot kita akan banyak merahnya kalau pemimpinnya jelek. Kita menginginkan buku kita bagus. Paman utiya kita biyamini, barang siapa orang yang diberi buku di sebelah kanan bagus, faulaika yaqra'un kitabahum, dia akan membaca bukunya dengan senang riang gembira. Wala yudlamuna fatila, tidak akan didolimi sedikit pun. Tapi sebaliknya, kalau buku kita jelek, karena tadi bukan pemimpin jelek, maka kita akan menyesal. Kenapa jelek? Dia 17%. Kenapa jelek? Sebab pemimpin kita atau ulama juga, ini kaitannya dengan pemimpin tadi. Di salah satunya, karena pemimpin kita paman kana fi a'ma, kalau pemimpin kita di dunianya buta kepada agama, buta kepada kebenaran, bahwa pilati a'ma, di akhirat juga buta. Dan adolu sabila, jauh untuk mendapatkan keselamatan, jauh untuk masuk surga kalau pemimpin kita buta agama. Menurut ahli tafsir, kata imam ada 3 tafsir. Satu, tadi pemimpin. Kedua adalah nabi atau keturunannya. Pemimpin kita itu adalah nabi, rasul, kemudian pewaris nabi itu ulama. Kalau kita ikut kepada ulama yang benar, yang baik, yang jujur, ya kita selamat. Tapi kalau ulama yang salah, ulama yang pengkhianat, ulama yang penjilat, nah pasti itu salah. Ulama penjilat itu adalah a'ma, pihari a'ma. Di dunianya dia yang buta, buta agama. Itulah sebabnya kita harus ikut kepada ulama yang jujur, ulama yang baik, Habib yang jujur, Habib yang baik. Tidak boleh ikut kepada yang salah. Sebab kalau di dunia kita ikut kepada ulama yang salah, itu nanti pilah itu a'ma. Saya lihat tafsirnya, di akhirat itu dia akan buta dan adul sabila, tidak bisa membawa kita ke jalan selamat, tidak bisa membawa jalan ke surga. Pasti kita dibawa ke neraka. Itu 2 tafsirnya. Yang ketiga imam di sini adalah imam
Kepada siapa dia kecenderungannya ibadah? Apakah kepada berhala, kepada patung, kepada dewa, kepada siapa saja yang diikuti oleh dia tetapi salah, itu dia akan ikut kepada kesalahan para pemimpinnya. Ya, ini kaitan tadi dengan kenapa kita tidak bisa mempertahankan diri, tidak tetap hati kita. Sebab kita gara-gara salah pemimpin, gara-gara salah pilih ustadz pada guru, gara-gara salah kita pilih teman, gara-gara salah kita pilih dan sebagainya. Ini harus diperhatikan kita. Kita cari mitra, cari teman, cari pemimpin, basiro. Harus ada tadi membedakan ukur kebenaran. Tidak sekadar mengaku dia sepemimpin. Tidak boleh buta mata hatinya kepada agama. Semuanya harus melihat kebenaran, yaitu kembali kepada auhayna ilaik, kepada Al-Quran yang sudah diwahyukan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, waspadalah kita konspirasi kejahatan, dan itu akan terjadi sejak Nabi Muhammad sampai sekarang, baik konspirasi kejahatan bersifat regional atau konspirasi kejahatan bersifat global. Kemudian kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan hati kita ditetapkan sehingga tidak tergiur, tidak cenderung kepada kesalahan sedikit pun di hati kita. Mudah-mudahan dengan sebab kita cenderung kepada kesalahan mereka, kita diselamatkan oleh Allah, dan mudah-mudahan kita wafat husnul khotimah, mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala khairi sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.